أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah majelis taklim ba'da isya, para bapak, para ibu, adik-adik remaja yang semoga semuanya dalam keberkahan. Tetap semangat melakukan ketaatan dan senantiasa terjalin dalam ukhuwah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, tabi'in, dan kepada semua yang disebut keluarganya karena mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, bersyukur pada malam hari ini
kami bisa hadir memenuhi kewajiban undangan untuk bersama-sama menggiatkan kegiatan taklim. Tadi dari kerajaan Singasari pindah ke kerajaan Pasir Luhur melewati Jepang. Alhamdulillah hanya gerimis kecil, dan lebih bersyukur lagi, Masya Allah, teman-teman saya yang berjenggot masih hidup. Pada dijaga wingi gitu. Kalau khawatir isian apa lagi badai. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur pula di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan, insya Allah Bapak Ibu telah bisa melakukan ibadah. Ibadah yang tidak biasa pada bulan-bulan yang lain, tapi ibadah yang telah dituntunkan ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah. Kita sudah bisa melakukan banyak amal solih. Ada yang mulai puasa tanggal 1 Dzulhijjah, meskipun tanggal 1-nya ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat, sehingga konsekuensinya hari Arafahnya juga berbeda. Ada yang hari Jumat ketika Arab Saudi menetapkan hari berwukuf dan kita mengikutinya. Ada yang menetapkan hari Arafah itu ketika jamaah haji sudah selesai melakukan wukuf. Wallahu a'lam, semua punya dasar, tidak perlu dipermasalahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, juga sudah ada saudara-saudara kita yang melakukan ibadah yang sangat utama, dan menurut informasi dan bisa kita saksikan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini luar biasa pelayanannya, karena hanya sepertiga jamaah yang bisa melaksanakan ibadah haji menjadikan kepadatan yang biasanya 3 kali menjadi hanya sepertiga. Kita lihat di Mina, Ganu dituru kan kayak gesek keranjangan ya Pak. Dijejer sirah ketemu sirah, sikil ketemu sikil, karpetnya dekil, WC-nya ngantri. Nah, alhamdulillah kemarin ada bed, ada kasur, ada renggang. Kelihatannya kok enak banget gitu. Ya bejane sing tahun niki, tapi wis sabar ya wis kegano begitu. Kabeh beruntung. Mudah-mudahan mereka memperoleh haji yang mabrur, haji yang diterima, dan kondur ke tanah air selamat, bisa melanggengkan kemakrurannya dan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk kita yang kebetulan dan belum bisa berhaji tahun ini, mudah-mudahan tetap mendapatkan keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini. Melakukan ibadah puasa sunnah, ana sing tanggal 8 Tarwiyah, ana sing disambung Arafah 8 dan 9. Bahkan ada yang 1 sampai tanggal 9, luar biasa sekali. Jamaah haji ini banyak tentunya. Tapi ana sing blong ora babar blas. Kelalen abot nglakoni puasa sunnah Arafah. Padahal Masya Allah luar biasa keutamaannya, menghapus 1 tahun dosa yang telah lewat dan setahun dosa yang akan datang. Meskipun ada penafsiran hanya dosa-dosa kecil yang diampuni, tapi pun itu sudah sangat luar biasa kalau bisa melakukannya. Meskipun ibadah kurban telah kita lakukan, telah lewat, perkenankan kami juga tetap akan membahas tentang pelaksanaan kurban, terutama dari usaha kita, ikhtiar kita untuk meraih takwa.
melalui ibadah kurban tersebut. Muara dari semua melakukan ibadah itu yang memang supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana puasa Ramadan untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ibadah kurban juga disebutkan yang sampai kepada Allah bukan darah hewan kurban itu, bukan daging, apalagi bulu atau tanduk tulangnya, tetapi adalah takwa yang mendasari dari pelaksanaan Idul Kurban tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita membicarakan tentang Idul Adha, tentu yang mendasari kegiatan itu adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Ini hanya 3 ayat pendek dan jarang dibaca ketika suratan setelah Al-Fatihah. Mungkin kecendekan tadi, lama saya cendek temen. Hanya 3 ayat. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahkan mungkin surat yang termasuk paling pendek ini. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Salah satu penafsiran dari kata sembelihlah kurban atau berkurbanlah adalah berkurban pada hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari Nahar ya. Dan tafsiran ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abu Thalib, dari sahabat Ibnu Abbas, dan juga menjadi pendapat dari Atha, kemudian Mujahid, kemudian dari jumhur atau mayoritas. Jadi sembelihlah kurban pada hari raya. Nah, kalau kemarin terjadi 2 hari raya, maaf bukan 2 hari raya, tapi hari rayanya ada 2 versi. Di tempat kami melakukan sholat id pada hari Sabtu, tetapi dengan beberapa pertimbangan ranting kami memotong hewan kurban bukan pada hari Nahar, tapi pada hari tasyrik pertama, hari Ahadnya. Sami nggih. Jadi bar subuh langsung jagal. Gitu. Pertimbangan kedua, pertama itu untuk biar bisa kasih, iya. Mulai jam 3, tapi lah jam 3 tukang tetele rum pada teka. Ngopis kemek daging bebesubuhan malah. Senajana dirancang bar subuh, tukang jagale teka sedurunge subuh ya tetap jagongan orang melu sholat subuh. Kadang ya Allah panjenengan jeneng hidayah ya. Arab melakukan kegiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, motong sapi kurban, tapi ora subuhan gitu loh. Tukang itu, tukang jagale dan timnya begitu, dan timnya. Jadi orang tersampai kepada hatinya, begitu, tidak sampai pada menyentuh hatinya. Ya wajar dong, karena Abu Jahal, Abu Lahab sing ketemu Nabi orang pada tertarik, orang pada beriman gitu. Ya tetap Abu Jahal zaman segi ya masih banyak sekali gitu. Supaya bareng pertimbangannya. Jadi di tempat kami itu dikoordinir 1 desa. Apa sih ngomong kayak Pak Duri? Seneng ya orang luas gitu sapine 50 panen daging. Yang banyak itu perumahan. Di tempat kami itu 3 RW di perumahan. Dan rata-rata perumahan ya pada berkurban. Jadi jumlahnya banyak. Tapi dibagi untuk warga perumahan. Iya. Jadi umum keduman jumlahnya akeh banget. 50. Ya memang untuk Muhammadiyah alhamdulillah kemarin terkumpul 15 ekor sapi. Untuk di Masjid NU ada 8, tetapi yang 1 sumbangan dari Al-Irsyad
Kemudian untuk Salafi ada 4 atau 5 ya. Karanglas Kidul kan pusatnya Salafi. Untuk Banyumas itu di Karanglas Kidul. NU-nya juga akeh, Muhammadiyah juga akeh. Sing ora NU, ora Muhammadiyah, ora Salafi ya akeh. Jenenge Islam moderat. Orang ini ratu sembahyang ya akeh. Komplit begitu. Ya. Alhamdulillah kondusif ya. Kalau hari raya Idul Fitri ya pengumpulan zakat bareng, kemudian ada santunan juga dulu pernah bareng. Tapi untuk zakat mal kemarin 2 tahun terakhir Muhammadiyah bagi dewek ngenteni NU suwe banget, malah dinteni rembukane malah orang metu duwite. Kepala pada dikumpulkan jadi siji zakate. Kalau kita kan sudah siap. Nah, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ibadah pada hari itu ada yang disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah itu penyembelihan, mengalirkan darah. Dan kalau ditelusur yang namanya keyakinan untuk berkorban demi sesuatu dengan darah itu tidak pernah akan habis. Dari sejak zaman purba sampai sekarang ada mengorbankan. Alhamdulillah Islam juga ada ajaran mengalirkan darah, berkorban dengan binatang, tapi dengan format yang sangat logis, tidak ada syirik sedikit pun di dalamnya, dan manfaatnya juga sangat luar biasa. Maka alhamdulillah meskipun ada krisis moneter dulu, meskipun ada pandemi yang katanya perekonomian baru mulai bangkit, minat untuk kurban tidak pernah padam. Tetap mereka mampu untuk berkurban dan mementingkan untuk kurban. Ujarku siki mangsan bocah mlebu sekolah. Kan nggih bulan Juli nggih. Ada pada sekolah biasanya ya kena nggo alasan begitu. Kenapa sih ora korban? Lah kan sekolah. Akeh sing alasane iki. Tapi alhamdulillah tetap di Pasir juga banyak, kemudian Karanglas itu juga kayak tempat lain juga tetap banyak yang melakukan kurban karena sudah yakin. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, sama-sama nyembelih. Tapi kalau bukan pada hari nahar dan bukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan termasuk al-udhiyah. Seumpama anak tukang jagal sapi ora prei pada hari raya Idul Adha, tetap nyembelih sapi, dagingnya ya dipangan, tapi itu bukan termasuk ibadah kurban. Karena niatnya sudah berbeda, syarat ketentuannya juga sudah berbeda. Bukan termasuk al-udhiyah. Hari rayanya adha, tapi ibadahnya udhiyah, penyembelihan. Ya. Jadi yang dikonsumsi untuk biasa, untuk makan, jamu tamu, dan sebagainya, itu bukan termasuk udhiyah. Akikoh pada hari raya Idul Kurban juga bukan termasuk udhiyah. Jadi misalkan ada ngepasi banget sesuai dengan sunnah, mendapatkan nikmat anak, hari ketujuhnya pas hari raya Idul Adha bareng nyembelih wedhus, itu bukan termasuk udhiyah tapi termasuk akikoh. Jadi udhiyah itu yang tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, atau juga boleh disembelih pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, untuk saudara-saudaraku yang di sini yang alhamdulillah kemarin sudah termasuk menjadi shahibul kurban, yang bisa membeli hewan kurban. Kalau kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, nek onta teh orang nanau, kene orang nana onta. Paling sapi yang umum. Kerbau jadi boleh, tapi juga jarang yang berkurban dengan kerbau. Nah,
banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan ibadah kurban, terutama sekali adalah untuk shahibul kurban. Yang pertama adalah kurban itu untuk bersyukur karena masih diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong sing korban itu syukur isi diwai urip. Misal tahun wingi isi kemutan Pak Rohmat, Pak Suhri wong Kemenat, guru MI, keras banget. Kakan wile nanti kakan Kemenat Kabupaten, ya ora sing ngancam, tapi memberikan aturan tidak boleh menjadi khotib, tidak boleh menjadi imam, tidak boleh menghadiri sholat Idul Adha di lapangan atau masjid. Jangan sampai tahun wingi kayak gitu. Boleh sholat kok nang omahe dewek-dewek kon difoto dikirim. Ya buat bunga panang naik gitu. Ya Allah loh, sebegitunya begitu loh. Sebegitunya. Nah, alhamdulillah nganti itulah hak wingi si urip, maka bersyukur dengan menyisihkan rezeki membeli hewan kurban. Membeli hewan kurban. Maka sedulur sing pada seda. Kalau kemutan tahun wingi lagi pas hari Arafah, lagi rame-ramene Covid, Pak Sururi seda bendahara panitia kurban kurang sedina kurban Covid. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dewek isi urip nanti seprene. Dewi panguripan ini termasuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat itu. Kita juga bisa memetik ketika kita melakukan ibadah kurban tidak boleh meninggalkan awal pensyariatan ibadah kurban itu pada tahun kedua Hijriah adalah dari peristiwa yang dilakukan oleh Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Jadi julukan Ibrahim ini sangat luar biasa, Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ismail alaihi salam putranya, ketika Ibrahim diperintahkan supaya menyembelih Ismail, ini ujian berat. Alhamdulillah Ibrahim meskipun sangat mencintai Ismail karena lama sekali merindukan keturunan, nanti bojo maning begitu, diberi momongan, diberi putra yang digadang-gadang supaya menjadi penerus dakwahnya dan sudah tumbuh menjadi remaja supaya disembelih. Enggane ya dewek kayaknya ya orang asing kuat. Paman yang menyembelih putrane begitu ya. Nah, alhamdulillah yang diperintahkan kepada kita umat Muhammad tidak sesaklek yang diberikan perintah kepada Ibrahim. Tidak juga harus nilainya yang sangat spektakuler. Misalkan harus sapi yang gemuk ya harganya sampai ratusan juta, bukan. Tapi niat untuk berkorban dari sebagian rezeki untuk membeli hewan kurban. Nah, ini mendasari hikmah bagi kita bahwa mencintai Allah dengan melaksanakan perintahnya harus kita agendakan, karena sangat kecil yang diperintahkan kepada kita dibandingkan yang diperintahkan kepada Ibrahim alaihi salam sampai nyembelih putranya. Kemudian berikutnya adalah supaya kita ketika melakukan ibadah kurban, ternyata orang melakukan ketaatan itu harus diikuti dengan kesabaran.
sabar itu tidak ada batasnya. Sering kita bilang sabar ya ana watesela, ya bukan sabar jenenge. Kalau sabar itu ya tidak ada batasnya. Batasnya ya ridho Allah. Karena semakin orang bersabar itu akan semakin diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala untuk orang yang sabar itu tidak ada bilangannya. Ibrahim termasuk orang yang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Mulai dari ketika dia diuji, diusir oleh ayahandanya, sampai ketika masih remaja dia dibakar, dan bakarnya untuk bakar sing sederhana, apinya sangat luar biasa besar, sampai Ibrahim itu dimasukkannya ke dalam api yang membara itu bukan dibopong tapi nganggo pelontar gitu. Itu api ini gede pisan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Terus diuji sampai ketika dia sudah memiliki putra masih bayi, diperintahkan oleh Allah supaya ditinggalkan di padang gurun, padang pasir yang ketika itu bernama Baka, bukan Mekah tapi Baka, berubah menjadi Makkah. Baka itu artinya ya, kalau bahasa Arab artinya ya tangisan, menjadi Mekah Al-Mukarramah. Ditinggalkan bukan karena Ibrahim itu tega atau kemudian tidak punya peri kemanusiaan, tapi demi melakukan ketaatan kepada Allah, karena diperintahkan oleh Allah. Skenario Allah sudah seperti itu. Barangkali ketika Ibrahim diperintahkan awalnya tidak akan terbetik di dalam pikirannya ketika meninggalkan ibu dan bayinya di tempat yang sunyi, tanpa bekal makanan yang cukup, sehingga sampai kehabisan air, tidak terbesit dalam pikirannya akan menjadi sejarah sepanjang masa, akan menjadi cikal atau awal dari adanya kota yang menjadi pusat ibadah seluruh umat manusia. Dia hanya melaksanakan perintah Allah, sabar melakukan ketaatan. Sampai kepada kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan pun, dalam setiap ketaatan harus ada sabar. Kita ingin melakukan ketaatan setiap sholat fardu berjamaah, ini juga perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Mulai dari menanamkan dalam diri kita bahwa jamaah itu wajib. Kalau tidak ada perasaan di dalam diri kita wajib untuk sholat berjamaah, jangan dewek kayak wong kae sing ora pada tahu mung masjid, blas ora kerasa dosa, blas ora kerasa tertarik, dan tidak ada perasaan apa-apa. Bahkan mungkin waktu sholat terlewat begitu saja. Tapi karena kita sudah sabar melakukan keyakinan kita sholat berjamaah itu wajib, yang pertama berusaha, paling ora siman dan angel biasanya subuh ya, duhur isi ngode ya, tapi kan isi melek lah. Nggak subuh kan godaannya lebih akeh, burung tangi, turunnya kewengen dan sebagainya. Tapi kalau sudah niat, apalagi tahu bahwa pejuang subuh itu luar biasa pahalanya, sholat qobliyahnya saja lebih bernilai daripada bumi dan seisinya, disaksikan malaikat, semangat sekali, sabar untuk melakukan ketaatan. Jadi ketaatan apapun perlu kesabaran, sebagaimana Ibrahim sabar ketika diperintah untuk menyembelih putranya. Nah, ini harus tertanam dalam diri kita, termasuk dalam keluarga, mencari nafkah, musim sulit, ini sabar. Termasuk dalam kehidupan ibu-ibu ini, mohon maaf ibu-ibu, melakukan ketaatan
mengikuti perintah agama, taat kepada suami, ini perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Kadang-kadang tumbuh egonya dengan berbagai macam bisikan bahwa kebetulan kon meladeni kayak kae. Misalkan ada seorang yang taat sekali kepada suaminya, aku tuh mau kon kayak kae. Zaman siki kok gitu. Apalagi nun sewu, banyak kasus ketika, mohon maaf, mungkin dari tingkat sosial, dari tingkat pendidikan, dari tingkat penghasilan, ada seorang perempuan yang lebih tinggi daripada suaminya, terkadang juga menjadi ujian, menjadi tidak sabar untuk melakukan ketaatan kepada suami. Padahal yakin bahwa harmonisnya rumah tangga, atau bahkan mungkin bisa masuknya perempuan kepada surga itu salah satunya adalah taat kepada suami. Rasulullah pernah menyampaikan, idza shalla imra'atun khamsaha, ya, salat imra'at. Jadi ketika perempuan itu salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silakan mau masuk ke surga dari pintu manapun yang dia sukai. Ini jaminan dari Nabi bahwa seorang perempuan yang salah satu adalah taat kepada suami akan dijamin masuk ke surga. Ini perlu kesabaran. Ini hikmah yang bisa diambil ketika kita melakukan ibadah kurban, tentu sabar. Dalam hal ini duit 3 juta untuk duit sepetil, anggar ora diprogram, anggar ora diniati, itu sulit untuk bisa mengikuti berkurban pada hari raya Idul Adha. Tetap metu baik kebutuhannya, pertimbangan ekonomi ini akan muncul. Setan akan membuat logika semono kan sih kenanggu tuku apa, akhirnya bisa kalah untuk sabar melakukan ketaatan. Kemudian berikutnya, ibadah kurban itu lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang semisal dengan harga hewan kurban itu. Jadi ketika kita masuk pada bulan Dzulhijjah, ya kita utamakan untuk bisa ikut berkurban. Kalaupun sedekah dengan uang katakanlah 3 juta, nah, ini tidak bisa mengalahkan nilai daripada berkurban itu sendiri. Nah, sehingga misalkan gue bantu, ya bantunya nggak bisa tetap, kurbannya juga tetap jalan gitu. Jamaah rahimakumullah, tadi kaitannya dengan meraih takwa. Pelaksanaan kurban jelas disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 37 bahwa luhum, ya. Lahem itu bahasa Arab artinya daging. Maka ketika dalam sejarah Nabi Isa alaihi salam itu lahirnya kan di rumah tempat memotong hewan yang sudah tidak digunakan. Kalau bahasa Arab itu baitul lahem. Baitu rumah, al-lahem itu daging, rumah daging. Arab Barat nyebutnya Bethlehem. Sama jenis baitul lahem.
Bethlehem. Luhum jamaknya daging-daging, laham itu jamaknya luhum. Layyana lallaha luhumuha, jadi daging-daging unta yang dijadikan udhiyah itu hanya kembali unta itu. Wala dima'uha, dan tidak pula darahnya, lan itu tidak akan, sama sekali tidak akan. Jadi orang bakal, tidak akan sampai daging-daging unta yang dikurbankan atau darahnya kepada Allah. Tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi walaqiyana luhut taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini ketakwaan yang bisa mencapainya. Jadi kita berusaha meraih ketakwaan dengan kita mengikuti ibadah pada bulan Dzulhijjah dengan penyembelihan. Perintah menyembelih kurban ini dirangkaikan dengan perintah untuk melakukan ibadah sholat. Kalau tadi di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 itu fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 162, Al-An'am itu artinya binatang ternak. Al-An'am. Allah berfirman, "Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, itu ada yang menerjemahkan ibadah hajiku, karena ibadah haji kan ada manasik ya. Kemudian juga ada yang menerjemahkan yang namanya an-nusuk itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan penyembelihan. Maka orang haji yang melakukan haji dengan model tamattu, tamattu itu tutangi mangan turu ya. Anak sih kadang menyelewengkan ya, tapi ya keliru. Kaji apa sih tamattu? Tamat ta'ayumatu artinya bersenang-senang. Jadi orang haji dipisahkan antara umroh dengan hajinya. Jadi ketika sampai di tanah haram melakukan umroh dulu, baru melepas pakaian tahallul. Nah, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, nanti ikhlal lagi atau tahan pakai ihram lagi. Nah, untuk haji yang seperti ini tamattu itu dikenakan denda menyembelih seekor kambing. Jadi wong haji nangkal nyembelih kambing, tapi bukan kurban. Bukan kurban. Ya kurbannya ya bisa di sana atau beli kambing lagi, atau kurbannya di sini ikut kurban di tanah air. Kalau nyembelih yang di sana itu bukan udhiyah, tapi karena memang ibadah penyembelihan yang dikarenakan menggunakan haji model tamattu, model terpisah antara umroh dengan hajinya. Jadi bisa bersenang-senang dulu. Kalau mau model ifrad yang tidak kena menyembelihan itu, begitu sampai di tanah haram, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, tidak boleh melepas pakaian ihram, dan itu berat. Nah, tekanan pertama mengharam itu bisa 25 hari sampai dengan pelaksanaan ibadah haji. Kon nganggo pakaian ihram terus dengan ketentuan-ketentuannya berat. Nah, makanya biasanya yang bisa haji model dengan ifrad itu adalah yang datang ke tanah suci sudah mendekati tanggal 8 Dzulhijjah. Biasanya kaji plus ini bisa.
Jadi nusuk itu artinya penyembelihan, ada yang memberikan seperti itu. Jadi perintah untuk menyembelih kaitannya dengan mendekatkan diri kepada Allah itu dikaitkan dengan perintah sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusukku, saya menyebut ibadah hajiku yang apa? Hidupku dan matiku semua adalah milik Allah, Tuhan yang menguasai semesta alam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak usah mempertentangkan atau terbawa pendapat ini kurban gue wajib apa sunnah. Karena bagi kita sudah diberi pengertian, memang ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwa kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Ini dasarnya adalah fasolli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, sembelihlah kurban. Memaknai ayat ini adalah perintah. Sembelihlah, sholatlah itu perintah. Dan perintah itu adalah hukum asalnya adalah wajib. Jadi sesuatu yang diperintahkan itu bermakna wajib. Maka ada yang berpendapat bahwa kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Ada pendapat lagi, kurban itu sunnah bukan wajib. Nah, kalau sunnah kan berarti kalau dia tidak berkurban tidak terkena hukum berdosa. Pendapat ini diikuti oleh jumhur atau mayoritas ulama, termasuk Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib. Ini berpendapat bahwa perintah untuk berkurban itu sunnah muakkad, bukan wajib. Karena ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa idza ra'aitum hilala dzilhijjah, ketika kalian melihat atau menemui memasuki hilal pada bulan Dzulhijjah. Hilal itu bulan awal, pertanda masuknya bulan yang baru, bulan Sabit. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban untuk udhiyah, ayyudhiyah itu berkurban, fal yumsik ngan sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya atau kukunya dari sahibul kurban. Nah, hadis ini yang mendasari anjuran, perintah supaya orang yang sudah berniat kurban, ingin aroda, memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan nanti tanggal 9 Dzulhijjah, tidak memotong rambut atau kukunya. Ada yang berpendapat hanya untuk kepala keluarga sebagai sahibul kurban. Jadi misalkan menepak rahmat kurban melu iuran sapi, ada yang berdebat sahibul kurbannya Pak Rahmat, karena namanya yang ditulis Pak Rahmat. Sing ora uli cukur, sing ora uli ngetok kuku Pak Rahmat. Tapi juga ada yang mengatakan, berpendapat, walaupun hanya kurban satu, tapi itu sudah termasuk untuk seluruh keluarganya. Garwane, putrane, putune yang harus kagungan, ya termasuk di dalamnya. Nah, kalau itu juga termasuk sahibul kurban, ya ora usah ngetok kuku, ora usah cukur. Yang tadi kaitannya dengan kurban itu sunnah, itu memaknai bahwa ada kata-kata aroda ahadukum, salah seorang di antara kamu ingin
ingin. Mestinya kalau wajib ya tidak ada kata ingin. Kalau memasuki tanggal 1 Dzulhijjah tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku, tidak ada kata apabila ada di antara kamu yang ingin memotong kurban. Maka jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan kurban itu sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad berarti sangat ditekankan, dan alhamdulillah dipahami oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Kurban itu setiap tahun ketika memiliki kemampuan. Orang cukup mung sepisan tok. Ada anak wong sugih, tapi itu Muhammadiyah. Wong sugih orang kurban, ngomong Pak, lah wis kurban. Kan wis kurban iki. Iki udah dasar tadi. Wis kurban iki. Iya, kalau sana tunggangane. Masa nang surga numpake wedhus. Penangkane bibebon numpak wedhus ya. Nah, karena ya alfat lah betul. Awis tahu iki kan. Malah kadang ada sih brokoi. Gua apa tuh brokoi? Nah karena orang ajaran brokoi. Jadi nyembelih wedhus ya yang syukurannya baik utawa kakine jaremen brokoi. Malah nasi akikoh dewek juga nih keliru mani kan. Kadang berkembang begitu loh. Kayak aku dicilik lihat wong tuane orang mampu, ya oleh syukuran mung do bebek. Orang yang beli wedhus, dan bahasa iki bisa tuku wedhus, akikoh kudu dewek iki salah. Akikoh itu kewajiban orang tua, tidak boleh mengakikoi diri sendiri. Ya untuk kurban, kalau sekarang ya untuk kurban. Sing ana dasare dan dibenarkan. Nah, kemudian ada dasar lain, hukum kurban itu sunnah. Jadi sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar itu pernah sengaja tidak motong kurban, bukan karena tidak tahu atau tidak mampu, tapi supaya tidak dianggap bahwa kurban itu harus atau wajib. Nah, kayak Umar kalau gue tahu orang kurban ya. Tapi jadi contoh bentahun ya. Aja juga bentahun. Nah karena Umar kemudian Abu Bakar ini melakukan yang seperti itu, ini bisa dijadikan dasar hukum bagi kita, atau dimaknai bahwa memang kurban itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Yang terpenting bagi kita Bapak Ibu, keinginan, niat untuk berkurban itu selalu harus ada, maka harus diprogram. Programnya apa? Anggar glutak 3 juta pas Dzulhijjah, kadang awal, kadang abot, kadang berbarengan dengan kebutuhan yang lain. Tapi ketika sudah diprogramkan, apakah dengan menabung setiap tahun, setiap bulan, anak sing menghimpun, ya, biasanya ibu-ibu sing telaten ya. Tapi aja istilahnya bareng-bareng, tapi nabung dewek 200, angar 12 bulan kan pinten, ya 11 bulan lah. 11 bulan kan berarti 2.200.000. Engane urunane 3 juta ya nambahi isi logis, isi mandan kecandak. Argudak 3 juta kadang ya apa. Dan tidak boleh menunda-nunda ketika untuk kepentingan yang baik. Setan biasanya akan memainkan logika perhitungan matematika. 3 juta konggu korban guliane kan isi akeh butuhe, isi akeh butuhe.
Masya Allah, kemarin saya baca anggota kurban di tempat kami itu dengan 105 kan, 105 orang di ranting kami Muhammadiyah. Itu ada yang bakul cilok, bisa kurban, malah wis ping pindho melu wakaf tune. Wakaf tune 1.500.000 rutin, 2 bulan melu, 2 bulan melu. Menyisihkan itu. Loh, kok dewe sih kadang-kadang punya penghasilan tetap lebih besar, kadang orang mampu. Nah, orang mampu menyisihkan. Kalau diniati insya Allah akan bisa. Melangsang agar orang melu ibadah yang seperti itu kalah dengan yang lain. Iri dalam hal ini boleh. Iri dalam hal kebaikan. Oke, bakul cilok bisa, masa aku ora bisa ya, sin temen. Nah, ini boleh diperbolehkan. Ini diprogramkan supaya menjadi istilahnya ya sabar di dalam melakukan ketaatan. Ya sabarnya dengan itu disiplin menabung. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan kurban yang sudah kita lakukan bisa meraih ketakwaan untuk diri kita, keluarga kita, jamaah kita, dan masyarakat kita. Dan tentunya mudah-mudahan akan barokah untuk kita semua. Terima kasih. Monggo. Ya. Nanti terkait Afrika sama kurban. Ya. Kalau kebetulan jatuhnya itu bersamaan. Mana yang lebih utama dilakukan dari 2 hal tersebut? Ya. Yang pertama itu mana? Lebih utama dua-duanya. Seandainya dalam posisi seperti itu, tapi kita harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu ya. Ya akikahnya bisa ditunda, kurbannya pada bulan itu. Akikahnya kan bisa nanti bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya seperti itu. Bisa ditunda bulan berikutnya. Takutnya untuk itu, untuk yang ini kurban dulu, karena kurban itu kan tertentu hanya pada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki berikutnya. Nah, bisa cepat nanti bulan berikutnya bisa akikah. Karena ada persyaratan sebelum anak itu sampai dengan akil balik. Iya. Yang penting adalah orang tua yang akikah ya. Iya, orang tua yang akikah, bukan mengakikoi diri sendiri. Terima kasih. Wonten malih. Nggih, menawi cekap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.